Lastri menggenggam ponselnya dengan tangan gemetar. Layar menghadap ke arahku. Maaf, Bu. Tapi Ibu harus tahu. Aku menatap layar itu. Video. Kamar hotel dengan lampu redup. Suamiku, Arjuna, sedang mencium leher seorang wanita. Tangannya meremas pinggang wanita itu dengan cara yang dulu hanya dia lakukan padaku. Wanita itu tertawa, memeluk lehernya erat, lalu berbalik menghadap kamera. Kirani, kakak iparku sendiri. Tanggal di pojok video. Kemarin pukul 21.47. Kemarin. Saat Arjuna bilang dia lembur. Kakiku limbung. Aku bersandar ke dinding kamar mandi. Napas tercekat. Lastri langsung menangkap lenganku. Matanya merah. Maafkan saya, Bu. Saya tidak tahu harus bagaimana. Dari luar, terdengar tawa renyah para tamu arisan. Suara mertuaku yang keras sedang menceritakan sesuatu tentang harga tas brandednya yang baru. Semua orang tertawa. Piring-piring berdenting. Musik latar mengalun merdu. Dunia di luar masih sempurna. Dunia di dalam dadaku sudah hancur. Dari mana kamu dapat ini? Suaraku parau. Saya tidak sengaja lihat di ponsel Mbak Kirani, Bu. Tadi dia minta saya ambilkan tas dari mobilnya. Ponselnya tergeletak di jok depan. Layarnya menyala. Video ini sedang diputar. Sepertinya dia baru saja menontonnya. Aku merebut ponsel itu, memundurkan video. Ada 10 video lain. Semua tanggal berbeda. Semua lokasi berbeda. Hotel, apartemen, bahkan, ya Tuhan, rumah ini. Kamar tamu rumah mertuaku sendiri. Mereka melakukan ini di sini. Di tempat yang seharusnya sakral bagi keluarga kami. Perutku mual. Kepalaku berputar. Tapi aku tidak boleh muntah. Tidak boleh menangis. Tidak sekarang. Bu, Ibu tidak apa-apa. Lastri memegang pundakku. Aku menarik napas panjang. 1, 2, 3. Lalu aku menatap cermin di depanku. Riasan masih sempurna. Lipstik merah masih utuh. Gaun batik sutra masih mulus. Dari luar, aku masih Daneswari, istri idaman, menantu teladan, wanita yang punya segalanya. Tidak ada yang boleh tahu bahwa aku baru saja mati di dalam. Aku menyerahkan ponsel itu kembali pada Lastri. Simpan ini baik-baik. Jangan tunjukkan pada siapapun. Tapi Bu, dengarkan aku. Suaraku tajam. Aku akan keluar sekarang. Aku akan tersenyum. Aku akan tertawa seperti biasa. Dan kamu ikuti aku. Mengerti? Lastri mengangguk cepat. Matanya penuh kekhawatiran. Aku memutar kenop pintu, membukanya perlahan. Cahaya terang ruang tamu menyilaukan mataku yang masih basah. Aku berkedip, memaksakan senyum termanis yang kumiliki, lalu melangkah keluar dengan dagu terangkat. Danes, kamu kemana saja? Suara mertuaku memanggilku dari sofa utama. Hanya sebentar ke kamar mandi, Ibu. Aku duduk kembali di sampingnya, meraih cangkir teh yang sudah dingin. Ada yang saya lewatkan? Tidak ada. Kok? Oh iya, Kirani baru saja bilang dia ada pengumuman penting nanti. Kamu harus dengar. Ya. Tubuhku membeku. Kirani yang duduk di seberang ruangan tersenyum padaku. Senyum manis yang membuatku ingin merobek wajahnya. Aku mengangkat cangkir tehku, pura-pura menyesap. Padahal telingaku tajam menangkap setiap kata di ruangan ini. Kirani bangkit dari duduknya, berjalan ke arah mertuaku dengan langkah anggun. Terlalu anggun. Dia membungkuk, berbisik sesuatu di telinga ibu mertua. Suaranya pelan, tapi tidak cukup pelan. Dia mandul. Bu, Arjuna butuh keturunan. Saya yang bisa memberinya. Cangkir di tanganku hampir jatuh. Mertuaku mengangguk perlahan, menepuk tangan Kirani dengan lembut. Iya, Nak. Ibu mengerti.
Kamu memang lebih tulus pada keluarga ini. Jantungku berhenti berdetak. Mandul? Aku tidak mandul. Aku sudah tes 3 kali. Hasilnya baik-baik saja. Dokter bilang tidak ada masalah dengan kesuburanku. Arjuna yang belum mau tes. Tapi mereka bilang aku mandul? Aku melirik sekeliling ruangan. Para tamu masih sibuk dengan obrolan mereka sendiri. Tidak ada yang mendengar bisikan tadi kecuali aku. Kirani kembali duduk. Matanya menatapku sekilas. Tajam, penuh kemenangan. Dia tahu aku mendengar. Dia ingin aku mendengar. Danes, kamu baik-baik saja. Suara salah satu tante arisan membuatku tersentak. Wajahmu pucat. Aku memaksakan senyum. Iya, tante. Cuma sedikit pusing. Mungkin kecapean. Sudah 3 tahun menikah. Belum hamil juga, ya? Hayo, kapan ibu dikasih cucu? Tante itu tertawa renyah. Diikuti tawa-tawa lain. Mertuaku tersenyum kecut. Iya, ya. Semoga saja tahun ini ada kabar baik. Kabar baik. Dari Kirani. Maksudnya. Perutku bergejolak. Aku ingin berteriak. Membanting semua piring di meja ini. Menarik rambut Kirani sampai lepas. Tapi aku diam. Aku hanya mengangguk sopan. Tersenyum. Minum teh yang sudah dingin ini sambil merasakan racun menjalar di setiap urat nadiku. Lastri berdiri di pojok ruangan. Membawa nampan kue. Matanya menatapku khawatir. Aku menggeleng pelan. Jangan dekati aku sekarang. Oh iya, sebelum arisan selesai. Kirani tiba-tiba berdiri. Mengangkat gelas wine-nya. Semua mata tertuju padanya. Aku mau umumkan sesuatu. Ruangan sunyi. Mertuaku tersenyum lebar. Terlalu lebar. Aku sedang mengandung. Tepuk tangan meledak. Teriakan bahagia. Para tante bersorak. Berlarian memeluk Kirani. Mertuaku berdiri. Air mata mengalir di pipinya. Memeluk Kirani erat-erat. Alhamdulillah. Akhirnya. Cucu pertama ibu. Aku membeku di tempat dudukku. Tidak ada yang menatapku. Tidak ada yang bertanya siapa ayahnya. Semua seolah sudah tahu. Semua seolah merestui. Kirani menatapku dari balik pelukan mertuaku. Senyumnya mengembang. Matanya berbicara jelas. Aku menang. Tanganku gemetar. Aku meletakkan cangkir di meja sebelum pecah di genggamanku. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini perebutan tahta. Perebutan posisi. Perebutan segalanya yang seharusnya jadi milikku. Dan mereka semua, mertuaku, keluarga ini, bahkan para tamu, sudah memilih pihak. Aku berdiri perlahan. Kaki terasa berat. Permisi sebentar. Tidak ada yang peduli. Semua masih mengerumuni Kirani. Aku berjalan ke teras belakang. Napas sesak. Lastri mengikutiku dengan cepat. Menutup pintu kaca di belakang kami. Bu! Suaranya bergetar. Mereka merencanakan ini. Lastri. Suaraku dingin. Sejak kapan mereka bilang aku mandul? Lastri terdiam. Lalu dia menunduk. Sejak setahun lalu, Bu. Saya dengar ibu mertua telepon seseorang bilang hasil tes ibu sudah diatur. Dunia berputar. Dokter itu. Dokter langganan keluarga Arjuna. Mereka memalsukan hasil tesku. Sejak setahun lalu. Aku menatap Lastri tajam. Kamu tahu dan tidak bilang apa-apa. Saya takut. Bu. Saya cuma pembantu. Kalau saya bilang, siapa yang percaya? Lastri menangis. Tapi saya simpan sesuatu. Dia mengeluarkan amplop coklat dari dalam saku roknya. Aku merebut amplop itu, membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada 2 lembar dokumen. Hasil tes kesuburanku. 2 versi berbeda. Yang pertama, hasil asli dari laboratorium. Semua indikator normal. Tingkat kesuburan baik.
Tidak ada masalah. Yang kedua, hasil yang diberikan dokter ke Arjuna. Hormon tidak seimbang. Kualitas sel telur rendah. Kemungkinan hamil sangat kecil. Dokumen palsu itu ditandatangani oleh Dr. Wibisono, dokter kepercayaan keluarga Arjuna selama puluhan tahun. Tanganku mengepal, meremas kertas itu sampai kusut. Ibu mertua yang minta saya ambil ini dari laci meja dokter waktu ibu kontrol terakhir kali. Lastri berbisik cepat. Dia bilang, ambil yang asli, ganti dengan yang ini. Saya lihat dokumen aslinya. Bu, ibu sehat. Ibu bisa punya anak. Napas keluar dari mulutku seperti dengusan binatang. Mereka merencanakan ini sejak awal. Mertuaku, dokter itu, mungkin juga Arjuna. Mereka membuat narasi bahwa aku yang rusak. Aku yang cacat. Aku yang tidak pantas jadi istri. Lalu mereka sodorkan Kirani sebagai penyelamat keturunan keluarga ini. Kenapa kamu simpan ini? Suaraku serak. Karena saya tahu ini salah. Bu, saya tidak berani lawan mereka. Tapi saya bisa simpan bukti. Untuk ibu. Lastri menggenggam tanganku. Saya lihat ibu diperlakukan seperti sampah di rumah ini. Saya tidak tahan. Aku menarik napas panjang. Perlahan. Dingin. Kemarahan yang tadi mendidih sekarang membeku jadi sesuatu yang lebih berbahaya. Ketenangan mematikan. Ada lagi yang kamu tahu. Lastri mengangguk cepat. Kirani sering ke rumah ini kalau ibu tidak ada. Saya lihat dia dan Mas Arjuna di kamar tamu. Berkali-kali. Ibu mertua yang kasih kunci cadangan. Setiap kata seperti pisau. Dan kehamilannya. 3 bulan. Bu. Saya dengar dia bilang ke ibu mertua minggu lalu. Mereka sudah rencana mau umumkan hari ini, di depan semua orang, biar ibu malu dan mau ceraikan Mas Arjuna dengan sukarela. Jadi ini permainan mereka. Buat aku merasa gagal, buat aku merasa tidak berguna, lalu biarkan aku yang pergi sendiri, tanpa harta, tanpa nama baik, tanpa apa-apa. Aku melipat kedua dokumen itu, memasukkan kembali ke dalam amplop. Kamu masih punya akses ke ponsel Kirani? Kadang-kadang, Bu. Kalau dia minta saya ambilkan sesuatu. Bagus. Aku menatap matanya. Hari ini, kamu akan jadi mata dan telingaku. Rekam semua. Foto semua. Aku butuh semua bukti. Lastri mengangguk mantap. Aku berjalan kembali ke dalam rumah. Amplop itu tersembunyi rapat di balik tas tanganku. Langkahku tegap. Wajahku tenang. Arjuna baru saja tiba, berdiri di samping Kirani. Tangannya melingkar protektif di pinggang kakak iparku itu. Dia tersenyum lebar pada para tamu yang memberi selamat. Matanya bertemu mataku sekilas. Lalu dia mengalihkan pandangan. Cepat, seperti orang yang ketahuan mencuri. Terlambat. Arjuna. Aku sudah tahu segalanya. Dan sekarang, aku punya senjata. Aku berjalan ke tengah ruangan, berhenti tepat di depan Arjuna dan Kirani. Selamat untuk kalian berdua, kataku pelan, tersenyum manis. Aku sangat bahagia mendengar kabar ini. Kirani menatapku curiga. Arjuna mengerjap. Ragu. Dhanes. Suara Arjuna terdengar canggung. Aku bisa jelaskan. Tidak perlu. Aku mengangkat tangan. Masih tersenyum. Aku mengerti kok. Keluarga ini butuh keturunan. Aku tidak bisa kasih. Jadi wajar kalau kalian cari jalan lain. Ruangan terdiam. Semua mata menatapku. Mertuaku berdiri. Wajahnya bercahaya. Mungkin dia pikir aku akan menyerah begitu saja. Dhanes, kamu dewasa sekali. Ibu bangga padamu. Terima kasih, Bu. Aku mengangguk sopan. Tapi sebelum kita semua merayakan ini, aku punya satu pertanyaan kecil untuk Kirani. Kirani menegang. Apa? Kamu hamil 3 bulan, kan? Dia mengangguk perlahan. Tangan refleks memeluk perutnya yang masih rata.
Berarti, kamu hamil sejak Oktober? Iya. Kenapa? Aku mengeluarkan ponselku, membuka kalender. Oktober. Waktu itu Arjuna sedang dinas ke Bali selama 2 minggu penuh. Aku ikut. Kita nginap di hotel yang sama. Sekamar. Wajah Arjuna berubah pucat. Jadi kalau kamu hamil di Oktober? Aku menatap Kirani tajam. Siapa yang menghamili kamu? Karena Arjuna ada bersamaku setiap hari selama 2 minggu itu. Keheningan mencekik. Kirani terbata. Aku salah hitung mungkin. Mungkin November. November. Aku memotong cepat. November itu lebih parah lagi. Arjuna kecelakaan motor. Kakinya patah. Dia rawat inap seminggu. Aku tidur di rumah sakit nungguin dia. Kamu mau bilang kamu hamili dia di bangsal rumah sakit? Para tamu mulai berbisik. Mertuaku menatap Kirani dengan alis berkerut. Arjuna mundur selangkah. Melepas tangannya dari pinggang Kirani. Tunggu. Kamu bilang ini anakku. Kamu bilang kita. Arjuna, dengar dulu. Kirani panik. Tidak. Arjuna berteriak. Kamu bilang anak ini dariku. Kamu bilang kita sudah bersama sejak lama. Tapi kalau Dhanes benar. Aku tidak bohong. Kirani menjerit. Air mata mengalir. Ini anakmu. Kita melakukannya sebelum kamu ke Bali. Agustus. Kita di apartemenku. Agustus. Arjuna menggeleng keras. Agustus aku di Surabaya seminggu. Untuk proyek kantor. Banyak yang bisa saksi. Kirani terdiam. Bibirnya terbuka tapi tidak ada suara keluar. Mertuaku berjalan mendekat. Suaranya gemetar. Kirani, kamu hamil anak siapa? Ibu, ini anak Arjuna. Percaya deh. Kalau ini bukan anakku, Arjuna memotong dingin. Kamu bohongin aku? Kamu bohongin keluarga ini? Buat apa? Lastri tiba-tiba muncul dari dapur, menyerahkan sesuatu padaku, ponsel Kirani. Kirani terlonjak. Itu ponselku. Kamu ngapain? Aku membuka galeri ponselnya. Scroll cepat. Lalu berhenti di satu foto. Foto Kirani sedang berciuman dengan seorang pria. Bukan Arjuna. Pria bertato, jauh lebih muda, pakai jaket kulit. Di belakang mereka terlihat papan tanggal, Agustus 2024. Aku balik ponsel itu, menunjukkan foto ke semua orang. Ini siapa? Kirani. Kirani meraih ponselnya, tapi aku menjauh. Kembalikan. Jawab dulu. Suaraku seperti es. Siapa pria ini? Semua mata tertuju pada Kirani. Wajahnya hancur. Tangannya gemetar. Dia cuma teman. Teman yang kamu cium? Teman yang kamu ajak ke hotel? Teman yang sebenarnya ayah kandung anakmu itu? Kirani merosot ke lantai, menangis terisak. Mertuaku mundur. Wajahnya syok, tangan menutupi mulut. Arjuna berdiri mematung. Matanya kosong. Tapi aku belum selesai. Aku berjalan ke TV besar di ruang tamu, mencolokkan kabel HDMI dari ponselku. Tunggu, Dhanes, apa yang kamu lakukan? Arjuna melangkah maju tapi aku sudah menekan tombol play. Layar TV menyala. Video kamar hotel. Lampu redup. Suara desahan. Arjuna dan Kirani diranjang. Tubuh saling melilit. Bibir saling memakan. Teriakan keras pecah dari para tamu. Beberapa orang berdiri, menutup mulut mereka. Yang lain mundur ke belakang. Wajah penuh jijik. Matikan. Mertuaku berteriak, berlari ke arah TV. Tapi aku sudah skip ke video berikutnya. Lokasi berbeda. Apartemen. Arjuna mencium leher Kirani dari belakang. Tangannya masuk ke dalam baju kakak iparku itu. Ya Allah. Salah satu tante menangis. Di rumah sendiri. Video ketiga. Kamar tamu rumah ini.
Tempat tidur dengan spray biru muda yang kukenal, spray yang kemarin baru diganti Lastri. Mereka melakukannya di sini. Di rumah keluarga suci yang mertuaku banggakan setiap minggu. Mertuaku merosot ke sofa. Wajahnya putih pucat. Tangannya gemetar menutupi wajah. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Arjuna berdiri seperti patung. Mulutnya terbuka tapi tidak ada kata keluar. Matanya menatap layar TV dengan horor, bukan karena malu tertangkap, tapi karena semua orang sekarang tahu. Kirani merangkak ke arah kaki mertuaku. Bu, maafkan saya. Bu, ini bukan yang ibu pikirkan. Jangan sentuh aku. Mertuaku menendang tangan Kirani, berdiri dengan wajah merah padam. Kamu brengsek. Kamu bohongi aku. Kamu bohongi keluarga ini. Tapi Bu, Arjuna yang mulai. Aku tidak peduli siapa yang mulai. Aku mematikan video. Keheningan menyesakkan mengisi ruangan. Semua mata bergantian menatapku. Arjuna, Kirani, dan mertuaku. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Beberapa tamu mulai berbisik, mengambil tas mereka, bersiap pergi. Dhanes. Suara Arjuna serak. Aku minta maaf. Aku. Maaf. Aku tertawa. Suara yang terdengar asing bahkan di telingaku sendiri. Kamu selingkuh dengan kakak iparmu sendiri, bikin dia hamil, atau dia bilang hamil, lalu kalian semua bikin narasi bahwa aku yang rusak, aku yang mandul, aku yang tidak berguna, dan sekarang kamu bilang maaf. Aku salah. Aku tahu aku salah. Kamu tidak salah, Arjuna. Aku mengeluarkan amplop coklat dari tasku, melemparnya ke arah mertuaku. Dokumen jatuh berserakan di lantai. Kalian semua yang jahat. Mertuaku mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya melebar saat membaca. Hasil tes asli. Hasil tes palsu. Ibu mengatur hasil tesku, kataku dingin. Ibu bayar Dr. Wibisono untuk palsu dokumen. Ibu bikin semua orang pikir aku tidak bisa punya anak. Padahal aku sehat. Para tamu berbisik lebih keras. Mertuaku menggeleng keras. Tidak, ini tidak benar. Lastri saksi. Ibu yang suruh dia curi dokumen asli dari meja dokter. Ibu yang ganti dengan dokumen palsu. Lastri melangkah maju dari pojok ruangan, mengangguk mantap. Mertuaku ambruk. Benar-benar ambruk ke lantai. Tangannya mencengkeram dada. Aku cuma mau yang terbaik untuk keluarga ini. Dhanes tidak hamil-hamil. Aku pikir Kirani bisa. Bisa apa? Bisa apa? Bu. Suaraku meledak. Bisa rusak pernikahanku? Bisa bikin aku jadi bahan tertawaan? Biar aku pergi sendiri tanpa harta, tanpa harga diri, tanpa apa-apa. Tidak ada jawaban. Hanya isakan. Dari Kirani. Dari mertuaku. Bahkan dari beberapa tamu yang masih tersisa. Arjuna berjalan mendekat. Mengulurkan tangan. Dhanes. Kumohon. Aku menampar tangannya. Keras. Sampai telapak tanganku terasa panas. Jangan sentuh aku. Tapi ada satu rahasia terakhir yang belum kubuka. Kamu yang mandul. Arjuna berteriak tiba-tiba, menunjuk ke arahku. Kamu yang tidak bisa kasih aku anak. Makanya aku. Selesaikan kalimatmu, Arjuna. Suaraku tenang. Terlalu tenang. Makanya kamu apa? Selingkuh? Bohongi aku? Rusak hidupku. Kamu tidak bisa hamil. Dokter sudah bilang. Ibu sudah bilang. Semua orang tahu kamu. Aku mengeluarkan selembar kertas dari tasku. Melambai-lambaikannya di udara. Hasil tes terbaru. Dari laboratorium Parahita. Bukan dari dokter langganan keluargamu yang bisa dibayar untuk bohong. Aku lemparkan kertas itu ke wajah Arjuna. Dia menangkapnya. Membaca dengan mata membelalak. Semua hormon normal. Sel telur berkualitas baik. Rahim sehat.
Aku melangkah mendekat, menatap matanya. Aku tidak mandul, Arjuna. Aku tidak pernah mandul. Mertuaku berdiri tertatih, merebut kertas dari tangan Arjuna. Matanya bergerak cepat membaca setiap baris. Lalu dia menatapku dengan wajah hancur. Ini tidak mungkin, Dr. Wibisono bilang. Dr. Wibisono bohong karena ibu yang bayar dia untuk bohong. Teriakku. Ibu palsu hasil tesku supaya aku terlihat rusak, supaya aku bisa disingkirkan, supaya Kirani bisa masuk dan... Cukup. Arjuna memotong. Bahkan kalau kamu sehat, kenyataannya kamu tetap tidak hamil selama 3 tahun. 3 tahun. Danes. Aku butuh anak. Aku butuh keturunan. Keheningan. Aku menatapnya lama. Lalu tersenyum. Senyum yang membuat Arjuna mundur selangkah. Kamu butuh anak. Aku mengeluarkan satu kertas lagi dari tasku. Amplop putih dengan logo klinik bersalin. Ini hasil USG dari 2 hari yang lalu. Aku buka amplop itu perlahan. Keluarkan foto USG. Tunjukkan ke semua orang di ruangan. Gambar hitam putih. Kantung kehamilan kecil. Usia kehamilan 6 minggu 3 hari. Aku hamil. Arjuna. Dunia berhenti berputar. Arjuna menatap foto itu. Mulutnya terbuka. Tidak ada suara keluar. Tangannya meraih foto itu tapi gemetar. Dia tidak berani menyentuhnya. Mertuaku melangkah maju, merebut foto USG dari tanganku. Matanya berair. Ini benar? Kamu benar-benar. 6 minggu. Aku baru tahu kemarin. Aku belum sempat bilang karena, kalian semua terlalu sibuk merencanakan kehancuranku. Kirani menjerit. Jeritan histeris yang memecah telinga. Tidak. Ini pasti palsu. Dia bohong. Dia buat-buat supaya. Supaya apa? Aku menatapnya tajam. Supaya terlihat lebih baik dari kamu yang hamil anak orang lain? Dari kamu yang bohongi seluruh keluarga ini? Kirani merosot lagi. Menangis tanpa suara. Tubuhnya bergetar hebat. Para tamu yang tersisa hanya bisa terdiam. Mata mereka beralih antara aku, Arjuna, dan foto USG di tangan mertuaku. Arjuna berjalan mendekat. Lutut gemetaran. Danes, ini anakku. Aku tertawa pahit. Tentu ini anakmu. Siapa lagi? Aku tidak seperti kakak iparmu yang tidur dengan siapa saja. Kenapa kamu tidak bilang dari kemarin? Karena aku mau lihat sejauh mana kalian bisa rendah. Arjuna. Suaraku dingin. Aku mau lihat sampai mana kalian sanggup menghancurkan aku. Ternyata, jauh lebih parah dari yang kukira. Mertuaku menangis, memeluk foto USG itu ke dada. Cucuku yang sebenarnya. Danes, maafkan ibu. Ibu salah. Ibu tidak salah. Aku menatapnya datar. Ibu jahat. Ada bedanya. Aku ambil foto USG dari pelukan mertuaku, lipat rapi, masukkan kembali ke dalam tasku. Dan anak ini tidak akan pernah kenal kalian. Arjuna tersentak. Apa maksudmu? Aku menatapnya terakhir kali. Pria yang dulu kucintai, yang sekarang hanya jadi orang asing yang kubenci. Besok aku akan mengajukan cerai. Dan aku akan pastikan hakim tahu semua yang kalian lakukan. Aku berbalik, berjalan ke arah pintu dengan punggung tegap. Danes, tunggu. Arjuna mengejarku, menarik lenganku. Aku hentakkan tangannya. Jangan sentuh aku lagi. Kumohon, kita bicarakan ini. Kita masih bisa. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku terus berjalan. Lastri sudah menungguku di pintu dengan tas kerjanya. Kami keluar bersama, meninggalkan rumah yang penuh isak tangis dan kehancuran di belakang kami. Seminggu kemudian, dokumen cerai sudah di tangan pengacaraku. Aku duduk di ruang tamu apartemen baruku, apartemen kecil yang kusewa dengan uang tabungan pribadi. Sederhana, bersih,
tanpa kenangan busuk. Ketukan di pintu. Lastri membukakan. Arjuna berdiri di sana. Mata cekung, pakaian kusut. Danes, aku mohon. Jangan teruskan ini. Aku salah. Aku benar-benar menyesal. Aku menyeruput tehku, tidak mengangkat mata. Tanda tangan suratnya. Atau pengacaraku yang akan urus lewat pengadilan. Anak itu anakku juga. Kamu tidak bisa ambil hakku. Hak. Aku akhirnya menatapnya. Kamu bicara soal hak setelah kamu tidur dengan kakak iparmu sendiri? Setelah keluargamu palsu hasil tesku? Setelah kalian rencanakan untuk singkirkan aku? Arjuna terduduk di lantai, menangis. Sungguh, pria dewasa menangis seperti anak kecil. Aku kehilangan segalanya. Danes, ibuku stroke. Kirani diusir keluarga besar. Kantor sudah tahu skandal ini. Reputasiku hancur. Bagus. Suaraku datar. Sekarang kamu rasakan apa yang aku rasakan. Aku berikan amplop berisi surat cerai dan tuntutan harta Gonogini ke tangannya. 50% dari semua aset. Itu hakku. Kalau kamu tidak setuju, pengacaraku punya semua bukti. Video, dokumen palsu, kesaksian Lastri. Hakim akan memberi aku lebih banyak. Arjuna menatap amplop itu dengan mata kosong. Lalu dia bangkit. Berjalan keluar tanpa sepatah kata lagi. Pintu tertutup. Keheningan. Lastri duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Bu, ibu baik-baik saja. Aku menarik napas panjang. Aku tidak tahu, Lastri. Tapi setidaknya sekarang aku bisa bernapas tanpa merasa dikhianati setiap detik. 2 bulan kemudian, perceraian resmi. Aku dapat separuh harta. Rumah dijual, uangnya dibagi. Arjuna pindah ke kota lain. Kabarnya kerja di perusahaan kecil. Tidak ada yang mau terima dia setelah skandal itu tersebar. Kirani? Terakhir ku dengar dia melahirkan sendirian. Pria bertato itu tidak mau tanggung jawab. Keluarga besar memutus hubungan dengannya. Mertuaku sembuh dari stroke, tapi tidak pernah keluar rumah lagi. Malu pada tetangga, pada keluarga, pada semua orang yang dulu dia sombongkan tentang keluarga sempurna. Karma bekerja tanpa perlu aku lakukan apa-apa lagi. Sekarang aku duduk di teras apartemenku. Perut sudah membesar. 5 bulan. Sebentar lagi aku tahu jenis kelaminnya. Lastri keluar membawa 2 gelas jus alpukat. Dia sekarang tinggal bersamaku, bukan lagi sebagai pembantu, tapi sebagai sahabat. Bu, dia duduk di sampingku. Ragu-ragu. Ibu yakin mau lanjutkan ini sendirian? Maksud saya, tanpa ayahnya. Aku tersenyum, meletakkan tangan di perutku yang membulat. Merasakan tendangan kecil di dalam sana. Anak ini punya aku. Punya kamu. Punya orang-orang yang benar-benar sayang pada kami. Aku menatap Lastri. Itu lebih dari cukup. Lastri tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Ibu kuat sekali. Bukan kuat. Aku menatap langit sore yang kemerahan. Cuma capek jadi lemah untuk orang yang tidak menghargai. Angin sepoi menerpa wajahku. Hang. Lembut. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa damai. Keluarga bukan soal darah. Bukan soal nama besar atau rumah mewah. Keluarga adalah orang-orang yang berdiri di sampingmu saat dunia runtuh, dan tetap ada saat kamu bangkit kembali. Dan aku sudah menemukan keluargaku yang sebenarnya.